Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan keberkahan, limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menghadiri majlis ta'lim yang insyaallah diberkahi oleh Allah SWT. Tema pagi ini kisah-kisah dialog para pemimpin kafir dengan ahlu tauhid. Ada beberapa kisah, sebagiannya dicantumkan di Al-Quran, sebagiannya lagi dicantumkan dalam buku kitab-kitab Sirah Nabawi, dan ada juga dalam hadis. Yang pertama, dialog Namrud dengan Ibrahim. Ini adalah dialog bapaknya tauhid, karena Ibrahim itu digelar Abul Muwahhidin, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya ahli tauhid. Karena dari Ibrahim ini lahir ribuan nabi. Ibrahim punya dua putra, Ismail dan Ishak. Ishak mempunyai putra Yakub. Yakub ini adalah orang yang menurunkan Bani Israel, karena nama lainnya Yakub adalah Israel. Jadi Bani Israel itu maknanya adalah anak cucu Yakub, berarti anak cucu Ishak, dan berarti anak cucu Ibrahim. Ada ribuan nabi yang diutus kepada Bani Israel. Lalu putra kedua Nabi Ibrahim adalah Ismail. Ismail tidak melahirkan nabi sampai sekitar 3.600 atau 3.800 tahun kemudian. Salah satu dari anak cucu beliau menjadi penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasa. Nabi Ibrahim itu, semua nabi dari Ibrahim sejak sampai dengan Isa, semuanya adalah anak cucu beliau. Nah, dari Ishak. Baru ketika akhirnya penutup, penyempurna, nabi yang paling mulia, nabi yang menjadi pemimpin para nabi, lahir dari cucunya Ismail alaihissalam. Maka tidak ada satupun nabi setelah Ibrahim kecuali adalah anak cucu beliau, sehingga beliau diberi julukan Abul Muwahhidin, bapaknya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, dalam dialog nanti ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai ibrah atau pelajaran, dan ini penting buat kita anak-anak juga yang kelak akan menjadi dai, ya. Yang pertama, ketika Ibrahim mendakwai Namrud,
Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fahuwita alladhi kafar. Ini kecerdasan Ibrahim, ya. Bagaimana Ibrahim membuat penguasa zalim ini terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Fabuhital ladzi kafar. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya, yaitu Namrud? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Nabi Ibrahim diutus, Namrud adalah raja Babilonia. Babilonia itu sebuah wilayah yang sangat luas, hari ini menjadi wilayah Irak. Fadhal, silakan masuk. Nah, itu termasuk peradaban kuno sebelum Mesir. Jadi ada peradaban sebelum itu, kaumnya Nabi Saleh, itu peradaban yang hari ini bisa dilihat di Yordan. Di Yordania itu ada tempat namanya Petra. Petra itu silakan nanti bisa di Google. Petra itu di tengah gurun ada perkampungan. Tapi tidak kayak begini, bukan. Jadi itu bukit-bukit. Bukit cadas, batu yang keras diukir jadi istana. Jadi rumah tempat tinggal. Jadi itu luas, ya namanya satu bukan kampung ya, tapi yang tersisa mungkin satu desa begitu ya. Itu dari lembah ke lembah itu rumahnya ya kayak di bukit, tapi bukit batu, rumahnya dilubangi, nggak ada atapnya, nggak ada, ya itu bukit itu. Wah, tempatnya ada yang di tinggi, ada yang bawah. Nah, ada istana yang besar sekali, mungkin tingginya sekitar 20 meter. Itu batu. Itu peninggalan kaum Ad, Samud. Ya. Mereka punya bangunan ya, yang tinggi. Ya. Nah, hancur. Nah, diusul kemudian peradaban yang lain, termasuk peradaban Ibrahim, yaitu di kota Babilonia. Hancur, tapi masih ada bekas-bekasnya. Ini adalah bekas peradaban Ibrahim, masih ada di Irak ini. Ini contoh patung yang dihancurkan oleh Ibrahim, itu masih ada. Ya. Mungkin sudah diperbaiki, kemudian diazab oleh Allah, tapi masih ada sisa. Jadi ini adalah negeri Babilonia. Nah, negeri Babilonia itu pada waktu Ibrahim diutus dipimpin oleh raja namanya Namrud. Ya. Namrud membantah apa yang didakwakan Ibrahim. Dia mengatakan, ya, ketika Ibrahim mengatakan Rabbku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Ketika Namrud berkata, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Lalu orang itu, Namrud menjawab, kalau cuma itu saya juga bisa, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Lalu kemudian Namrud memanggil penjaga penjara, sipir. Wahai sipir, tolong bawa ke sini orang yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian satu lagi, bawa orang yang tidak bersalah, dinyatakan tidak bersalah, bawa kemari dua-duanya. Udah. Maka dibawalah dua orang dari penjara itu, yang sudah dinyatakan tidak bersalah, bebas, dan yang sudah divonis hukuman mati. Lalu Raja Namrud mengatakan, saat ini aku putuskan yang telah divonis hukuman mati saya bebaskan, yang sudah divonis bebas saya jatuhi hukuman mati. Wahai Ibrahim, saya baru saja menghidupkan dan mematikan.
Paham? Yang harusnya hukuman mati nggak jadi hukuman mati, berarti saya menghidupkan ini. Sementara orang yang harusnya bebas hidup, saya hukum mati, saya habis mematikan. Nah, ini kan bodoh ya. Tetapi Ibrahim tidak mengatakan, alah kayak gitu, semua orang juga bisa, yang penting punya kuasa. Enggak, Ibrahim oke deh, ya, sing waras ngalah. Nah, ini bagaimana kecerdasan Ibrahim. Sudah tahu bahwa jawaban itu tidak masuk akal. Lah kalau kayak gitu menghidupkan matikan, ya yang dimaksudkan bukan gitu. Menghidupkan adalah dari sesuatu yang mati jadi hidup, mematikan adalah sesuatu yang hidup jadi mati. Tapi Namrud begitu, maka sudah, ya wis lah. Akhirnya cari lagi yang lain. Oke. Nah, ngalah dulu. Nah, sekarang Rabbiyalladzi yuhyi. Kemudian Ibrahim berkata, ya, Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku Allah menerbitkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Kalau kamu benar-benar Tuhan, coba sekarang terbitkan dari barat. Fabuhitalladzi kafar. Diamlah, ya, Namrud. Ya. Jadi ini sebuah cara. Yang pertama, menghadapi orang kafir, jangan gunakan Al-Quran, jangan gunakan hadis. Ya, kalau dia percaya dia masuk Islam, ya kan? Maka dibutuhkan kecerdasan untuk berdebat dengan orang kafir. Ya. Contohnya orang yang nggak percaya dengan Tuhan. Oh, bumi ini, jagat raya ini ada dengan sendirinya. Nah, tempelengnya jadi ya sakit. Iya, kenapa sakit? Ditempeleng. Nah, apa yang nempeleng? Tangan. Ya. Kemudian tangan siapa? Tangan kamu. Dari mana saya? Ada. Dari ibu saya. Ibu saya dari mana? Terus sampai terakhir akan ketemu. Atau kalau enggak, kita kasih tahu, kalau ada kebakaran, kemudian dia mengklaim asuransi, yang punya rumah kebakaran, punya pabrik kebakaran, sudah diasuransi. Datang petugas asuransi, apa yang pertama ditanyakan? Kenapa kebakaran, gitu ya? Kenapa kebakaran? Dibakar atau sengaja atau tidak, gitu ya? Nah. Oh, nggak sengaja, terbakar sendiri. Apa sebabnya? Konslet. Kenapa konslet? Gitu ya. Terus kan dikejar sampai akhir. Nah, siapa yang masang listriknya? Oh, Pak Tukang. Nah, coba cari Pak Tukang. Terus sampai, nah, Pak Tukangnya dari mana? Dari Wonosobo. Itulah manusia, selalu pengen mencari sebab. Ya. Ada kebakaran. Kenapa kebakaran? Nah, pasti ada begitu. Nah, kemudian terakhir ada dunia. Kenapa ada dunia? Ada yang menciptakan. Siapa? Nggak ada. Nah, ini Imam Abu Hanifah diceritakan pernah berdiskusi dengan seorang ateis, orang baik, tapi nggak percaya dengan Tuhan. Nah, Abu Hanifah menggunakan strategi yang sabar, seperti Ibrahim nih. Sudah, nggak dibantah. Sudah, kamu menang leh. Tapi selanjutnya di pertanyaan kedua dia kalah. Nah, Abu Hanifah beberapa kali diskusi, sengaja beliau tidak terlalu menyerang, 2-3 kali, dan beliau selalu tepat waktu ketika datang. Nah, pada diskusi yang kesekian kalinya, beliau sengaja terlambat 2-3 jam, ya, agak lama. Nah, orang ateis ini nunggu, ini gimana ini? Orang Islam kok nggak tepat waktu, nggak tepat janji. Nah, tiba-tiba Imam Abu Hanifah datang. Nah, gimana Syekh? Ya, seorang Muslim kok terlambat, nggak ngasih tahu dan sebagainya. Imam Abu Hanifah sengaja terlambat.
lalu mengatakan, maaf saudaraku, saya untuk sampai di sini harus melewati sungai, dan kebetulan sungainya banjir, saya nggak bisa nyebrang, saya tunggu lama. Tiba-tiba di depan saya, ya, ada perahu, muncul perahu di depan saya, lalu saya nyebrang lewat perahu itu. Atau tiba-tiba, maaf, pohon di depan saya berubah jadi perahu, lalu saya naik perahu itu. Nah, orang itu mengatakan, oh nggak mungkin, Anda pasti bohong, nggak mungkin ada pohon tiba-tiba berubah menjadi perahu. Ya. Tidak mungkin ada perahu kalau tidak ada yang bikin. Maka Abu Hanifah mengatakan, kalau demikian diskusi kita selesai. Anda mengatakan tidak mungkin ada perahu kalau tidak ada yang bikin. Nggak mungkin pohon tiba-tiba berubah jadi perahu, pasti ada yang bikin dulu. Nah, kalau gitu diskusi sudah selesai. Anda katakan bahwa dunia ini ada dengan sendirinya, bahwa Allah tidak ada. Nah, kalau perahu saja yang sederhana ini Anda katakan nggak mungkin ada dengan sendirinya, bagaimana dengan langit, bumi, alam semesta ini? Ya, pasti ada yang menciptakan. Kalau gitu diskusi selesai. Nah, ini penting bagaimana seorang dai memahami dialektika seperti ini, logika seperti ini. Jadi bukan hanya Al-Quran saja. Kalau pakai Al-Quran dia nggak percaya, orang kafir nggak percaya dengan Al-Quran, maka gunakanlah logika. Maka mengasah otak seperti ini sangat penting sekali. Nah, Ibrahim memberikan contoh yang sangat sederhana. Nah, kelak akan banyak orang-orang yang tidak terima, tidak mau menerima Islam. Nah, ini kalau di dunia barat debat seperti ini biasa, kayak Dr. Zakir Naik, sebelumnya Syekh Ahmad Didat, itu memang beliau ahli dalam berdebat dengan orang-orang kafir. Nah, mudah-mudahan di antara kita ada orang yang punya keahlian untuk menggunakan logika, kecerdasan seperti ini. Nah, ini dalam bentuk debat. Nah, selanjutnya ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba menyadarkan Namrud dan bala tentaranya serta rakyatnya, ya, Ibrahim punya rencana. Ketika Namrud dan rakyatnya sedang berburu, Ibrahim mengatakan, ini sakim, saya sakit, saya nggak bisa ikut. Tapi ternyata Ibrahim sudah punya rencana, akan saya hancurkan patung-patung itu kecuali satu. Begitu Namrud pulang dari berburu, dia kaget. Semua patung yang jadi sesembahannya hancur kecuali yang paling besar. Maka kemudian, ya, ada yang mengatakan, siapa ini? Ya, dikatakan ada seorang anak muda yang namanya Ibrahim. Ya, saat kami menduga dia yang melakukannya. Ayat sebelumnya. Maka kemudian datangkan ke sini. Inilah dialognya. Qalu, para pembantu Namrud mengatakan, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Kamu yang menghancurkan semua patung-patung ini. Ya. Seharian untuk Ibrahim menghancurkan patung itu, karena mereka ya, seharian berburu. Ibrahim menjawab, bal fa'alahu bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim menjawab, oh, sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya, bukan saya. Ya. Itu yang paling besar. Coba lihat. Ya. Tangannya bawa kapak. Ya, setelah semua patung yang kecil-kecil dihancurkan, masih disisakan satu yang paling besar. Kapaknya yang buat menghancurkan itu oleh Ibrahim ditaruh di tangan si patung. Ya. Tuh lihat, dia masih bawa kapak.
Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Coba tanyakan saja, siapa tahu dia bisa jawab. Nah, Ibrahim pura-pura bodoh, tapi ini adalah sebuah tindakan yang sangat cerdas, ya. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka, dan lalu Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri, menzalimi diri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk, lalu berkata, sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Hai Ibrahim, kamu ini gila ya. Orang berhala kok bisa menghancurkan berhala yang lain? Terus kamu suruh kami nanya ke dia, emang ada berhala yang bisa ngomong? Gitu ya. Dipancing sama Ibrahim. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu? Lah sudah tahu nggak bisa ngomong, nggak punya nyawa, nggak bisa memberikan apa-apa, kok malah kamu sembah? Nah, ini sebuah cara yang sangat cerdas dari Ibrahim. Nah, berhala-berhala dihancurkan, disisakan yang paling besar. Kapaknya ditempelkan di tangannya. Nah, tanya aja dia, tuh kapaknya masih ada. Nah, Ibrahim tahu bahwa orang-orang ini akan menjawab, apa? Nggak mungkinlah dia yang menghancurkan, sesama patung masa bisa menghancurkan patung yang lain. Nah, jawaban Ibrahim. Nah, justru itu. Kalian tahu kan, kapak itu jangankan untuk menghancurkan yang lain, untuk bergerak aja nggak bisa. Apalagi bisa memberi manfaat. Lah kenapa kamu sembah? Nah, ini kecerdasan Ibrahim dalam berdakwah, ya. Saya pernah waktu ada kajian di Magelang, di Gerabak, ngundang Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di depan kantor kecamatan. Nah, panitia sudah minta izin sama kelurahan, sama kecamatan, diizinkan. Nah, sudah kita sebar undangan. Nah, rupanya dari pihak kepolisian atau mana nggak tahu, nggak mengizinkan. Tapi surat sudah terlanjur di tanda tangan. Nah, akhirnya saya diundang untuk datang ke Polsek. Ada Pak Kapolres, Pak Kapolsek, dan Ramil, Pak Camat, Pak Lurah, semua datang. Nah, yang pertama ngomong Pak Lurah, Ustadz, mohon maaf, kami memang memberi izin antum untuk kajian, tapi kami lupa, belum menanyakan ke masyarakat sekitar kecamatan. Nah, rupanya setelah saya tanyakan, masyarakat sekitar kecamatan keberatan untuk diadakan pengajian di situ. Nah, saya nggak marah, saya nggak nyangkal, saya alhamdulillah paket kabeh. Kok alhamdulillah? Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah kalau masyarakat menyatakan menolak, keberatan. Saya malah seneng. Loh, kok bisa? Gini, jadi kalau saya mau mengadakan acara pengajian, itu kan acara yang baik, amal soleh. Kemudian yang tadinya diizinkan menjadi tidak diizinkan dengan alasan masyarakat keberatan, saya seneng. Karena nanti kalau ada yang minta izin untuk dangdutan, wayangan, jadilan, nanti kami akan keberatan. Sehingga tidak akan ada lagi acara maksiat di tempat itu. Betul. Kalau pengajian yang baik saja dibatalkan dengan alasan masyarakat sekitar keberatan, lah nanti kalau ada yang dangdutan, saya dan masyarakat sekitar yang giliran keberatan. Pripun? Bingung dia kalau diiyakan. Nah, nanti mengadakan acara kita keberatan, harusnya adil kan? Kalau pengajian saja dibatalkan karena keberatan dari masyarakat, maka kalau dangdutan ada masyarakat yang keberatan juga harus
kabulkan. Wah, nanti kita nggak ada hiburan. Makanya kalau alasannya itu nanti tak balas loh Pak. Saya ya depan kecamatan itu Masjid Agung. Itu semua masjid itu nggak suka dengan dangdutan. Pripun? Wah, nggak jadi dia mikir lagi kan. Gini masalahnya. Kita kan harus menjamin keamanannya. Ini di sini ada nanti dari luar. Nah kalau masalah keamanan kan urusan Pak Kapolres. Terus pun di Pak Kapolres. Ya insya Allah kami jamin. Nah sudah dijamin tuh. Yang penting bagaimana ke camat. Nah, Pak Camat ini Pak Kapolres jamin keamanan. Pak Camat ya Pak Kapolres tinggal nunggu Pak Camat. Wis rampung tekan dewi nanti. Ya. Nah, ini jadi terkadang cara Ibrahim ngeli dulu untuk sama ketika ada orang mengatakan orang yang menolak Pancasila ya tidak boleh tinggal di NKRI. Itu saya sampaikan ketika di diskusi di Semarang MUI. Itu ada orang yang mengatakan ini banyak kelompok hari ini yang anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 45, tapi mereka tinggal di Indonesia. Nah, pas giliran saya yang ceramah tadi saya sampaikan, Bapak yang tadi menyindir orang-orang yang dikatakan menolak Pancasila, menolak UUD 45 itu siapa, Pak? Tapi kalaupun itu ada, saya setuju dengan Bapak. Kaget, kok setuju ya? Saya setuju kalau ada orang yang menolak Pancasila, menolak Undang-Undang Dasar 45, nggak layak tinggal di Indonesia. Kalau Bapak nuduh saya begitu, padahal saya enggak, dan saya tidak layak tinggal di Indonesia, terima kasih Pak, saya senang sekali. Cuma sebelum saya meninggalkan Indonesia, saya mau tanya, siapa yang menurunkan hujan dari langit? Kalau Bapak nggak mengatakan Allah, Bapak kafir. Siapa yang menciptakan dunia ini? Kalau Bapak nggak bilang Allah, Bapak kafir, betul kan? Siapa yang menumbuhkan padi kemudian kita makan? Kalau Bapak nggak mengatakan Allah, Bapak kafir. Jadi bumi ini milik siapa? Kalau tidak mengatakan Allah, Bapak kafir. Pak, ini bumi milik Allah, tanah milik Allah, air milik Allah, udara milik Allah. Bapak tinggal di bumi Allah, kok Bapak menolak syariat Allah? Silahkan cari bumi lain. Selain bumi ciptaan Allah, ayo kita berangkat bareng-bareng. Saya tak pindah ke Malaysia, Bapak silahkan cari planet lain yang bukan ciptaan Allah. Wallahi saya sampaikan itu. Nah itu bagaimana cara memanfaatkan, kalau dalam ilmu bela diri Aikido, memanfaatkan tenaga lawan. Nah ini ada ilmunya, itu ya. Nah, pernah di Nusa Kambangan waktu itu orang-orang yang menyatakan semua tentara itu kafir, ada begitu, semua polisi kafir. Nah saya tanya, Pak, Mas, kebetulan dia wartawan, kalau ada orang Hindu mau masuk Islam ketemu Anda, disuruh apa? Dia kan tahu saya suka main kayak gitu, jadi wah saya nggak tahu. Anak TK aja tahu, masa aja dengan wartawan Islam kok nggak tahu. Akhirnya Ustaz Abu Bakar Basir disuruh syahadat. Nah sudah. Oke, setelah jenengan tuntun syahadat, sah nggak Islamnya? Dia ragu-ragu kan, sah. Ustaz Abu yang sah. Nah. Sekarang saya tanya ke antum, apa Ustaz? Ini tadi orang Hindu syahadat, berarti dia sah masuk Islam kan? Nah tiba-tiba besok paginya panjenengan ketemu dia pakai seragam polisi, sah enggak syahadatnya? Enggak, dia bilang gitu. Enggak sah. Nah dia wudhu aja belum bisa kok tiba-tiba batal Islami. Katanya semua polisi kafir, berarti yang baru masuk Islam pun tiba-tiba kafir lagi, betul kan? Kalau semua polisi kafir, esok masuk Islam, sore kafir meneh, sebelum dia
meninggalkan kepolisian. Nah, setelah polisi, enggak, dakwahi dulu, dia orang bodoh. Nah, berarti kan tidak semua orang polisi kafir, ya kan gitu. Nah, diem dia. Nah, cara seperti itu seperti dilakukan oleh Ibrahim. Ya, terkadang ketika kita berdebat dengan orang tidak pakai hadis, tidak pakai Al-Quran. Kenapa? Nah, ini karena orang itu mungkin nggak percaya dengan Al-Quran dan hadis. Ya, ini kita ambil ibrah dari dialog Ibrahim dengan Namrud. Ya. Yang kedua, dialog Fir'aun dengan tukang-tukang sihirnya. Nah, ini kisahnya beda lagi. Dalam surah Al-A'raf mungkin yang nggak salah. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, sungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu, mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apakah yang kamu anjurkan? Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir, supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai. Dan beberapa ahli sihir itu datang kepada Fir'aun mengatakan, apakah sungguhnya kami akan mendapat upah jika kamilah yang menang? Jadi para penguasa itu pikirannya ya seperti mereka, ya. Nabi itu tukang sihir, ya. Jadi kalau ada nabi yang punya mukjizat, itu sihir gitu. Bahkan ada nabi yang perkataannya membuat orang terpukau, itu juga sihir. Maka sihir itu bisa berupa benda yang mengagumkan, tapi juga bisa berupa perkataan yang menakjubkan. Nabi bersabda, wa inna minal bayani la sihron, sesungguhnya sebagian dari keterangan, penjelasan, khutbah itu bisa menjadi sihir. Setelah jelaskan tentang Islam, mereka terpukau kemudian masuk Islam. Nah, orang-orang kafir, Muhammad ini tukang sihir, ngomong cuman baru 1 menit sudah keluar dari agama nenek moyang. Nah, itu mereka sama pikirannya bahwa nabi-nabi itu tukang sihir. Maka untuk mengalahkan Musa dan Harun, ya, hadapi dengan tukang sihir, kumpulkan semua tukang sihir. Ahli-ahli sihir berkata, setelah berkumpul di lapangan, hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan? Musa menjawab, lemparkanlah lebih dahulu. Ya, kalian dulu yang lempar deh. Wah, itu ratusan ahli sihir menghadapi Musa dan Harun. Disaksikan rakyat yang banyak karena di tengah-tengah lapangan. Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar. Nah, ini 3 hal ini yang menjadi senjata penguasa dengan menggunakan tukang sihir. Nah, tukang sihir hari ini namanya media massa, buzzer, merubah yang hak jadi batil, memberikan janji-janji yang menakjubkan, ya. Itu juga bentuk sihir. Nah, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka sulap. Nah, jadi tongkatnya, tali-tali itu nggak jadi ular, tetapi tukang sihir itu membuat mata orang seakan-akan tali itu gerak seperti ular. Ya. Saya sudah pernah sampaikan di sini mungkin beberapa kali ketika ada orang menghipnotis. Waktu itu pelatihan namanya NLP, Neuro Linguistic Program, itu mahal. Kebetulan ada yang bayarin, saya ikut. Karena itu hampir semua pendeta belajar NLP. NLP itu cara berbicara sehingga orang jadi kagum, orang jadi tertarik, orang jadi terpukau. Itu ilmu dasar hipnotis. Kan tahu hipnotis, ya? Begitu begini langsung tertarik. Karena dalam pelatihan itu ada sesi hipnotis, saya ikut saja. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya merasakan ada aura. Saya waktu itu duduk berdiri, semua peserta berdiri. Kemudian
ada dua orang, yang di depan namanya Pak Stefanus, orang Katolik, kemudian ada lagi trainer Pak Samsul Bahri. Nah, Pak Stefanus ini nyuruh instruksi yang pejamkan mata begitu ya. Nah, saya ikuti. Baru seumur hidup, baru sekali itu saya merasakan mendengar ucapan manusia, kepala saya seperti di getok-getok itu, sakit sekali. Ada apa ini? Langsung saya baca ayat-ayat kursi, Allahu la ilaha illa, tapi dalam hati. Nah, ketika itu saya seperti dibawa ke lorong waktu, alam muter-muter kayak gitu. Sampai pada saat, karena saya ngikuti omongan dia gitu loh, suruh konsentrasi, pejamkan mata, kosongkan pikiran gitu kan, ya saya ikuti, angkat tangan kamu. Nah, tapi saya baca ayat kursi itu, saya akhirnya merasa ini kalau saya teruskan ayat kursi saya, ada yang celaka, tapi saya yakin bukan saya, karena saya yakin ini bukan sembarang omongan, ini sihir. Dan Allah pasti memenangkan hambanya yang soleh, insya Allah. Dia kafir kok, saya yakin pasti menang saya. Seketika itu saya berpikir, kalau dia celaka, kasihan, dia tidak mau bermaksud menyerang saya. Ini hanya sekedar pelatihan kan, dia nggak ada niatan apa-apa, dia sendiri mungkin nggak tahu kalau ini sihir kan. Oke. Akhirnya saya hentikan ayat kursi saya, Al-Falaq An-Nas, saya hentikan. Seketika itu limbung badan saya, langsung mau jatuh, kemudian diambilkan kursi, duduk, dah diambilkan air putih. Begitu selesai sesi, Pak Samsul Bahri yang nggak ikut ngomong mendatangi saya, nyalami, Bapak bukan sembarang orang. Kok tahu? Iya, kami ngerasa, Pak. Jadi semua tim itu ngerasa ada perlawanan di ruangan itu. Nah, itu sihir namanya ternyata. Jadi hipnotis itu sihir. Dengan apa? Kata-kata saja. Nah, maka kalau pas lagi ada tunggal guru ojo ganggu, tunggal ilmu ojo, itu karena kalau dibacakan ayat kursi itu bisa kepotong betul itu. Nah, itu sihir. Nah, kenal Deddy Corbuzier? Nah, dulu kan juga hipnotis, terus Romy Rafael, itu semua adalah sihir. Nah, itu sihir itu menipu pandangan mata, menipu pendengaran, mencuci otak, ya, menuntun kepada suatu pemikiran, sehingga tiba-tiba yang tadinya nakal jadi baik. Ada hipnoparenting, ya, itu sihir. Nah, saya jelaskan lagi, ketika di sekolah waktu itu saya masih di Umar bin Khattab mau mengadakan hipnoparenting. Kebetulan saya menjadi wakil ketua Dewan Penasehat. Saya nggak tahu, pas buka di Facebook kok ada acara hipnoparenting, saya langsung telepon. Ini ada acara hipnoparenting, ya. Sebentar, sebelum acara dimulai saya pengen ketemu sama pembicaranya, narasumbernya. Akhirnya pagi-pagi jam 7 saya ke tempat itu. Saya ngobrol sama Ustadz, menurut antum hipnotis itu sihir bukan? Bukan. Menurut saya sihir. Ya, saya tidak izinkan antum melakukan sihir di sini. Oh, enggak sihir Ustadz begini. Oke, sekarang kalau gitu hipnotis saya. Tolong sekarang juga Ustadz hipnotis saya. Akan saya bacakan ayat kursi dan saya yakin Ustadz mental. Enggak berani beliau. Nah, itu diantara sihir. Nah, jadi Musa tahu bahwa itu tali, tapi masyarakat tidak tahu bahwa itu tali. Taunya itu adalah apa? Ular. Nah, Musa sempat kena pengaruh. Kan disebutkan janganlah kamu takut. Allah mengatakan la takhaf wa an alqi asaq. Artinya apa? Nabi Musa pun sempat terpengaruh dengan sihirnya para ahli sihir ini, tapi Allah berfirman jangan takut, ya, lemparkan tongkatmu.
fa idza hiya talqafu ma yafikun. Jadi sihir itu memang ada yang menakutkan seperti sihirnya tukang sihir, ada yang menakjubkan seperti apa namanya sihirnya para tukang-tukang sulap, ya. Ada yang membuat tertipu seperti sihirnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Nah, maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka sulap. Nah, tukang sihir ini kaget. Mereka tahu bahwa tali-tali itu nggak jadi apa-apa. Yang mereka rubah bukan talinya jadi ular, tapi mata para pengunjung ditutupi, ya, dengan sihirnya. Nah, ini sering terjadi juga. Ada orang yang persaingan dagang, kemudian dia minta bantuan dukun. Akhirnya apa? Umpamanya ini sama-sama menjual toko bangunan namanya. Nah, dia persaingan dagang, akhirnya dia ke dukun. Nah, itu teman saya pernah, Ustadz, saya seminggu ini teman saya mau ke tempat saya, katanya tutup terus. Padahal saya nggak tutup, toko saya buka 7 hari ini, tapi teman saya setiap kali lewat katanya tutup. Terus saya bilang, coba antum baca ayat kursi sebelum buka toko, kemudian antum setelkan MP3 apa Al-Baqarah. Betul. Sejak itu nggak terjadi lagi. Jadi menipu pandangan manusia. Nah, tokonya buka tapi terlihat tutup. Nah, talinya nggak hidup tapi terlihat seperti ular. Nah, maka Musa lemparkan tongkat itu, ya, karena maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka sulap. Nah, tukang sihir kaget. Ini bukan sihir ini, karena dia lihat apa tali-tali itu dimakan sama ular. Nah, karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Wah, ini bukan sembarang, ini bukan sihir. Nggak ada tukang sihir yang bisa kayak gini, ya. Jadi tukang sihir itu tidak bisa menciptakan sesuatu, dia hanya bisa menipu pandangan mata. Maka ketika dibacakan ayat-ayat, maka sudah terbongkar semua. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Nah, dan ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud. Nah, ini happy endingnya di sini. Setelah tahu bahwa Musa itu bukan tukang sihir, Musa itu adalah Rasul. Yang dia bawa bukan sihir tapi mukjizat. Sama-sama menakjubkan, sihir itu batil, mukjizat itu hak. Wabatal batil, ya. Yang batil menjadi kalah. Mereka berkata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, yaitu Rabb Musa dan Harun. Ini kalau hidayah sudah datang, walaupun, ya, kelihatannya mustahil ada tukang sihir, kok bisa taubat? Ternyata mereka taubat, dan kita baca ayat selanjutnya. Taubatan nasuha yang bukan main-main. Kalau bukan karena luar biasanya mukjizat, ya. Nah, justru yang pertama kali masuk Islam adalah tukang sihirnya, bukan rakyatnya. Karena tukang sihir tahu apa yang dilakukan Musa ini bukan sihir, gitu. Kalau untuk menjadi tukang sihir saja harus punya keahlian yang luar biasa, apalagi untuk mengalahkan semua tukang sihir ini. Ini bukan sembarang orang. Ini adalah Nabi, gitu. Dan sama orang yang ngomong gitu, bukan sembarang orang. Saya pernah kejadian, saya sama paman saya waktu saya masih belum operasi jantung, disarankan untuk datang ke pengobatan alternatif. Saya nggak tahu apa, saya datang. Bapak itu kelihatan yakin, wah, jangankan cuma ini, kemarin datang dari Belanda sembuh, dari Jerman sembuh, cerita macam-macam itu. Dan orang nggak pakai bahasa Jawa halus, bahasa ngoko. Saya pakai bahasa Jawa halus. Nah, ini pun monggo dipun periksa riyen, nggih sekedap. Nah, yang bukan ini, ya sik delok. Akhirnya duduk begini. Bener sakit nih kula. Wah, bener sakit nih kula. Lho kok bener sakit ngendikane sakit mboten pun.
pun mboten, langsung pakai bahasa halus, mboten, pun panjenengan kundur kemawon. Lho, terus pun kita mau ngendikane saged mboten. Nah, jadi pas beliau kayak gini, ini pasti jin kan, saya langsung baca ayat kursi. Jadi kalau ada pengobatan gini, segera baca ayat kursi. Saya mengalami langsung. Begitu kayak gini, saya langsung Allahu la ilaha illallah. Wah, betul sakit nih. Mungkin yang dia lihat mungkin nggak tahu apa. Begitu saya disuruh pamit, saya pamit. Saya berdiri, pun berusaha salaman. Mungkin samarnya ilmu ini hilang. Ini kejadian nyata itu. Ini jadi pentingnya ayat kursi. Saya membuktikan beberapa kali. Ya, dukun itu terkenal pintar, segala penyakit sembuh. Nah, saya kan nggak ngerti prakteknya. Pas datang prakteknya begini. Ini batil ini. Nggak ada orang yang bisa melihat gaib kecuali dibantu yang gaib. Apa itu yang gaib? Setan, ya, jin. Dan jelas saya nggak pakai jin, jadi dia nggak lihat jin yang lebih gede, enggak, saya nggak pakai jin. Mungkin jin ini lihat orang ini baca ayat kursi, aku udah kuat ya. Bukan karena kehebatan saya, naudzubillah, tapi karena janji Allah dan Rasul ayatul kursi. Nabi Musa nggak langsung lemparkan, tapi diperintahkan, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Jadi izin Allah, atas izin Allah. Ya. Selanjutnya, Fir'aun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku berizin kepadamu? Nah, ini para penguasa gitu. Kamu punya syarat Islam, izin dulu sama saya. Nah, itu. Kamu mau jadi mubalik, izin dulu. Pokoknya semua untuk kebaikan pun harus izin. Ya. Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya. Lalu tadi kan yang nyuruh kanmu apa? Fir'aun suruh ngumpulin. Pas begitu tukang sihirnya beriman, dia bilang kalian memang sudah punya rencana. Nah, apa itu? Kalian pura-pura bermusuhan dengan Musa padahal sebenarnya Musa adalah guru kalian. Loh. Yang namanya orang zalim itu molak-malik kata-kata pinter banget ya. Innaha lamakrum makartum fil Madinah. Ini apa persekongkolan kamu sama Musa, pura-pura kamu bermusuhan dengan Musa padahal Musa itu guru kamu. Sekarang kamu di depan masyarakat luas kalian pura-pura bermusuhan padahal itu cara kalian agar semua orang jadi percaya sama Musa gitu. Namanya penguasa kayak gini nggak mau disalahkan kan ya. Demi sungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Jadi kalau tangan kanannya yang dipotong, tangan kiri, kaki kirinya yang dipotong kemudian disalib. Ini hukuman yang ditimpakan oleh Fir'aun kepada tukang sihir yang beriman kepada Musa di saat yang sama. Coba lihat bagaimana reaksi tukang sihir, apakah kemudian kembali murtad? Nah, ketika hidayah Allah datang bahkan kepada orang paling jahat pun tidak ada yang bisa merubah kalau sudah masuk. Ahli-ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Tuhanlah, kepada Allah lah kami kembali, dan kamu tidak menyalahkan kami melainkan karena kami telah beriman pada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Nah, sebenarnya kalian Musa, sebenarnya Fir'aun itu ya, kata Tuhan, kamu ini menyalahkan kami bukan sebab yang lain, tapi sebabnya cuma satu, karena kami beriman pada Musa. Jadi orang-orang bertauhid itu disalahkan oleh para penguasa karena ia bertauhid. Carikan alasan ya, radikal lah, teroris lah, segala macam. Aslinya cuma satu, karena hanya beriman pada Allah Ta'ala dan ingin menegakkan syariat Allah SWT. Seperti para tukang sihir itu, tadi dia temen kok ya. Fir'aun itu kan minta tolong pada tukang sihir untuk melawan Musa. Begitu tukang sihir kalah, beriman, Fir'aun langsung katakan, ini kalian yang bikin tipu muslihat ini ya. Ya Rabb kami, mereka berdoa, tukang sihir berdoa, ya Rabb kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Ini hidayah Allah luar biasa. Musuh yang sebelumnya berniat memusuhi Nabi Musa, membunuh Nabi Musa, mencelakakan Nabi Musa, ketika datang hidayah, seketika itu berubah menjadi orang yang sangat
kuat imannya, siap dihukum seperti itu. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, di Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Jadi orang zalim itu kalau melihat orang soleh itu disebut merusak. Mereka nuduh Musa ini akan bikin kekacauan di negeri, berontak. Selalu begitu. Akan kita bunuh. Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki mereka dan kami biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Musa memutuskan untuk bersabar, ya, jangan melawan, ya. Kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Ini juga ayat menjelaskan bahwa, ya, khilafah itu disebutkan dalam Al-Quran, khalifah. Nah, karena saking kejamnya Fir'aun, Musa diperintahkan untuk menyelamatkan Bani Israel, dikejar sampai Laut Merah, sehingga dalam pikiran Fir'aun, ya, ini tinggal, nggak ada pilihan, nyebrang laut mati, mundur kalah, saya serat, ya. Hanya Musa yang yakin bahwa di saat terpepet pasti Allah berikan pertolongan. Nah, tapi Musa tidak tahu harus berbuat apa, dan Musa menunggu perintah dari Allah. Ini bedanya antara sihir dengan mukjizat, ya. Musa itu ahli tauhid, orang bertauhid. Dia tidak menjadikan tongkatnya sebagai aji-aji apa? Jimat, ya. Padahal tongkat ini ketika tidak ada air, Allah perintahkan wa anidrib bi'asakal hajar, ya. Pukulkanlah tongkatmu ke batu. Lalu terjadilah 12 mata air, kan? Terbukti. Lalu ketika ada sihir, ya, lemparkan tongkatmu, jadi ular. Wah, nek wong kono sapa langsung, wah iki tongkat sakti iki. Ya lho, iki tongkat sakti mandraguna iki wis. Pokoke apa-apa tongkate, tinggal gitu ya. Musa tidak. Musa tahu ini bukan tongkat ini, tapi izin Allah. Nabi Isa juga begitu, kan? Katakan wa ukhil mauta biiznillah wa unabbiukum, pakai biiznillah semua, karena ia tahu, para nabi tahu tongkat, ya, mukjizat semua tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah. Nah, izinnya Allah ada perintahnya, idrib bi'asakal bahr. Nah, itulah, pukulkanlah tongkatmu ke laut, pukulkanlah tongkatmu ke batu, alqi asak, lemparkan tongkatmu. Nabi Musa menunggu perintah dari Allah bagaimana untuk menyelamatkan, karena Nabi Musa sangat-sangat yakin nggak mungkin nabinya akan kalah, pasti dimenangkan Allah SWT. Maka Nabi Musa nunggu. Ada nabi yang kurang sabar. Siapa? Nabi Yunus. Ya kan? Tunggu sampai subuh, kan itu. Aduh, ini tekan subuh engkau. Nah, akhirnya Nabi Yunus pergi dari kampungnya. Nah, itu ada nabi yang sedikit kurang sabar. Akhirnya apa? Tenggelam, kan? Disuruh nyebur ke laut. Nah, dimakan ikan hiu, terdampar di pantai Ninawa namanya. Pas selamat pulang kampung sudah muslim semua. Jadi rupanya kaum itu takut dengan ancaman Yunus, akhirnya tobat, nggak jadi diazab. Sementara Nabi Yunus khawatir kena azab, pergi. Ini disebutkan dalam Al-Quran, ya.
Ini bahwa Nabi pun kadang melakukan kesalahan, tapi diampuni oleh Allah. Ketika Yunus terdampar, ada yaktin namanya. Yaktin itu apa namanya? Waluh, buah waluh yang menyelamatkan diri, dimakan kemudian sehat kembali, ya. Labu itu makan labu kemudian sehat kembali, pulang ke kampungnya kaget loh, wes tadi orang nggak jadi hancur kaumnya, kenapa? Oh, kami sudah beriman semua kepada Allah. Nah, Nabi Musa tahu, ya, udah tunggu, pasti akan ada pertolongan, ya. Ala inna nasrallahi qarib. Nah, ternyata pertolongan Allah datang dengan cara yang mustahil untuk manusia biasa. Allah perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya, wa anidrib bi'asakal bahr, dipukulkan ke laut sehingga laut itu terbuka. Nah, Musa berjalan, disusul Fir'aun. Begitu Musa sampai dan kaumnya sampai di seberang, Allah tutupkan lagi apa? Laut. Tenggelamlah Fir'aun dengan tentaranya. Nah, ketika itu pikiran Fir'aun langsung waras. Begini akurat, tobat ciloko. Maka Musa Ibrahim amantu, sebentar, aku beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ketika Fir'aun mengatakan beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Jibril melihat, Jibril ambil pasir dari laut, ditimpuk ke mulut Fir'aun. Karena apa? Ibnu Katsir mengatakan karena Jibril amat sangat paham Allah adalah maha pemurah, maha pemaaf, maha rahman, maha rahim. Kalau Fir'aun ini tobat, ya, akan diampuni. Jibril nggak rela. Mosok Nabi Musa nang swarga bareng karo Fir'aun. Ini Imam Ibnu Katsir gitu, karena saking pahamnya Jibril, ini pasti diampuni nek waktunya masih panjang. Nah, maka ditimpuk pakai pasir sehingga mati. Nah, itu sesuai dengan firman Allah, sabda Nabi, orang yang taubat masih diterima kalau nyawanya belum sampai di sini. Nah, Fir'aun kenapa ditolak? Karena nyawanya sudah sampai di sini, tenggorokan. Maka Allah berfirman di ayat selanjutnya, al-ana wa qad asaitu qablu. Loh, kok baru sekarang kamu beriman? Kemarin-kemarin kemana aja gitu ya asalnya. Nah, itu siapa yang berperan? Jibril. Jadi, mungkin Fir'aun bisa tengah nggak jadi tenggelam, diampuni. Andaikan Fir'aun itu bisa tidak tenggelam karena tidak ditimpuk sama Jibril, tobatnya diterima. Itu Jibril yang begitu, pasti diterima. Saking maha rahman dan rahimnya Allah. Jibril nggak rilo aku, nggak rilo. Akhirnya itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini akhir dari Fir'aun. Nah, selanjutnya dialog Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini. Maaf sebentar. Ya, karena saking kerasnya kaum Quraisy menyiksa para sahabat, ya, Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, Ammar tidak tahan dengan siksaan, Bilal sampai kemudian dibeli oleh Abu Bakar, yang lainnya juga disiksa, Suhail, semua disiksa. Yang lemah-lemah, Nabi diperintahkan Allah untuk, ya, supaya kaum muslimin jumlahnya sekitar 70 kalau nggak salah hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia di Afrika, ya. Nah, Nabi mengatakan pergilah kalian
ke Habasyah. Di sana ada seorang raja Nasrani yang baik. Ia pasti akan menolong kalian. Nah, maka Ja'far bin Abi Thalib, kakak dari Ali bin Abi Thalib, yang diberikan tugas oleh Nabi untuk memimpin, ya, berangkat bersama dengan 70 orang laki-laki dan perempuan. Nah, sampai di sana diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Nah, rupanya Amr bin As dan satu lagi saya lupa, itu diperintahkan oleh Quraisy untuk nyusul. Dan Amr bin As adalah sahabatnya Raja Najasyi. Disusullah. Nah, inilah kemudian peristiwanya seperti ini. Kita lihat. When we suffered persecution in Mecca, Muhammad told us, go to Abyssinia, the land of a righteous king, where no man is wronged. What they called persecution was very Nah, ini Amr bin As. order. Now, why did your prophet send you to me? Because you believe in the book of the one God as we do. He sent us because in your heart God will protect us. Talking with them is like drawing water from a mirage. But they've now made a duty on me to listen to them, my friend. Go on. For years, we worshipped wood and stone, images of our own manufacture. We lived in ignorance of God. We had few earthly laws and no heavenly laws. The rich neglect the poor, and the natural pity of man, whereby he lifts his brother up when he is fallen, is described by them as upsetting social order. To this inhumanity has come a man whom God chose, and in that we believe. You are overcome. I beg you to collect yourself. I speak of the messenger of God. Muhammad teaches us to worship one God, to speak truth, to love our neighbors as ourselves, to give charity. Even a smile can be charity. To protect women from misuse, to shelter orphans, and to turn away from gods of wood and stone. I cannot keep still and hear this blasphemy. We are an ancient civilization. For our gods, wood and stone is to speak ignorantly of them. The idol, the form, is not what we worship, but the spirit that resides within the form. I agree that idolatry is not always fully understood. Now let me Nah, pray. ternyata Najasyi mengatakan, saya setuju bahwa tidak semua orang bisa memahami penyembahan berhala, ya, karena dia rupanya seorang Nasrani yang masih murni, ya, Nasrani yang masih murni, yang tidak mengatakan Tuhan itu tiga. Nah, The women. God made woman to be the proper companion of man. She is different, but equal. Equal. We buy them, feed them, clothe them, use them, discard them. Women equal to us? God created man from one male and one female. Now, you must respect in all women the womb that bore you. Why are your 300 gods so tongue-tied? What is only God is eloquent. God has spoken to us before, through Abraham, Noah, Moses, and through Jesus Christ. Why should we be so surprised that God speaks to us now through Muhammad? Who taught you those names? nah, ini yang mengejutkan Najasyi. Dari mana orang-orang ini tahu nama-nama, ya, Ibrahim, Musa, Isa, ya? Padahal mereka kan orang Arab, nggak pernah kenal itu. Yang tahu adalah orang Nasrani, ada di kitab Injil. Nah, mereka nama-nama itu ada di Quran, ya. Christ is a carpenter. But Christ says,
Maaf saya ulangi dikit. Muhammad says Moses and through Jesus Christ. Why should we be so surprised that God speaks to us now through Muhammad? Who taught you those names? They're named in the Quran. I knew Muhammad when he was an orphan minding sheep. And we knew Christ as a carpenter. Muhammad penggembala sapi, Yesus tukang kayu. Muhammad says is like two rays from the same ladder. They are lying to you. They deny Christ. You worship three gods, they say. Father, Son, and Holy Ghost, they say. What do you say of Christ? They say God cannot have a son. Christ is not the Son of God. Speak to me of Christ. We say of Christ what our prophet has taught us. That God cast his Holy Spirit into the womb of a virgin named Mary, and that she conceived Christ, the Apostle of God. The Apostle, he says, not the Son, not the Son. What does your miracle, your Quran, say of the birth of our dear Lord Jesus Christ? May I relate the words? Come closer to me. In the name of God, most gracious, most merciful. Relate in the book the story of Mary, how she withdrew from her family to a place in the east, how we sent to her our angel Gabriel, who said, I am a messenger from your God, to announce the birth of a holy son to you. She said, how shall I, Mary, have a son when no man has touched me? And Gabriel replied, for your Lord says, it will happen. We appoint him as a sign unto man, and a mercy from us. It is a thing ordained. Ya, dalam hadis disebutkan ini Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Maryam Kaf ha ya ain sad sampai kisah Maryam dan Nabi Isa. Selesai itu Najasyi menangis dan para pendeta di sampingnya semuanya menangis. Kata Ummu Salamah sampai seluruh jenggotnya basah dengan air mata mendengar ayat-ayat Al-Quran tadi, ya. Tapi karena ini film, jadi nggak semuanya komplit, ya. Dan film ini tahun 70-an. Sudah pernah nonton ini filmnya? Ya, The Message namanya, judulnya. Bisa dicari, The Message. Lengkap dari awal sampai akhir sejarah Rasulullah, ya. Nggak usah nyari, minta sama saya aja, filenya ada. Lengkap. Daripada nyari pening tadi. Not for a mountain of gold will I give them up to you. You may live in Abyssinia in peace for as long as you wish. May God's blessings be upon you when you return. Nah, ini namanya Raja Najasyi. Nah, kelak Raja Najasyi masuk Islam, namun dia hanya sendirian yang masuk Islam. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau perintahkan semua sahabat yang hijrah ke Najasyi, ke Habasyah, untuk langsung menuju ke Madinah. Maka semua sahabat pindah ke Madinah. Nah, suatu hari Nabi Muhammad diberi kabar oleh Jibril bahwa Najasyi wafat. Maka kemudian Nabi Muhammad perintahkan seluruh kaum muslimin untuk sholat jenazah. Itulah yang namanya sholat ghaib pertama dalam Islam. Sholat ghaib pertama dalam Islam adalah sholatnya Nabi Muhammad, sholat jenazah Nabi Muhammad atas siapa? Najasyi. Karena beliau sudah muslim. Jadi ada sahabat yang belum ketemu Nabi.
namanya Raja Najasyi radhiyallahu an. Ya sahabat ya radhiyallahu anhu. Inilah sebabnya kenapa ketika Romawi perang melawan Persia, Romawi kalah, kaum muslimin sedih. Karena tadi perbedaan antara kami dengan kalian cuma seperti ini. Lebih gampang mendakwai orang Kristen karena di kitab Injil ya itu ada banyak hal yang ada di kitab Al-Quran. Tetapi kalau orang Persia itu ya temennya orang Quraisy, nyembah berhala. Nah, ini makanya ketika Persia menang, Quraisy seneng. Ya. Kemudian kaum muslimin sedih. Kata Allah, jangan bersedih, sebentar lagi mereka akan kalah. Ya, kita lanjutkan. Ini dialog antara Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib kakaknya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hadisnya saya bacakan saja. Berkata Ummu Salamah, yang tampil menjawab pertanyaan raja adalah Ja'far bin Abu Thalib. Hadisnya panjang, saya potong. Ia berkata kepada Najasyi, wahai raja, dulunya kami kaum jahiliyah, kami dulu menyembah berhala, gemar makan bangkai, melakukan tindakan-tindakan keji, memutuskan tali silaturahim, bersikap buruk terhadap tetangga, yang kuat mencaplok yang lemah. Kami berada dalam kondisi seperti itu hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami. Kami mengenal nasab, kejujuran dan keamanahannya. Ia menyerukan kami kepada Allah SWT untuk kami esakan, kami sembah dan kami lepaskan apapun yang kami dan nenek moyang kami sembah selain Allah, seperti batu dan berhala. Ia memerintahkan kami agar berbicara dengan jujur, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahim, bersikap baik terhadap tetangga, menjaga diri dari keharaman, merintahkan kami agar berdoa dan melarang kami dari perbuatan-perbuatan keji, berkata dusta, memakan harta anak yatim, menuduh wanita bersuami berzina, memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun, memerintahkan kami agar menunaikan salat, zakat dan puasa. Ia menyebarkan ajaran Islam, kami mempercayai dan mengimaninya. Kami mengikuti ajaran yang ia bawa. Kami menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kami mengharamkan yang diharamkan kepada kami dan menghalalkan yang dihalalkan bagi kami. Lalu kaum kami memusuhi kami. Jadi semua yang disebutkan ini diajarkan di Injil. Injil melarang zina, melarang khamr, melarang membunuh, melarang makan harta. Semua ini ada di kitab Injil. Maka kaget Raja Najasyi, loh ini benar ini agama. Nah, karena Najasyi Kristennya Kristen yang lurus, seperti Waraqah bin Naufal, seperti pendeta Bukhaira yang ketemu Abu Thalib ketika mau berangkat ke Syam membawa Nabi Muhammad. Kata Bukhaira, kau bawa pulang ini keponakanmu. Kalau kau paksa untuk pergi ke Syam akan dibunuh orang. Kenapa? Aku lihat tanda-tanda kenabian di tubuhnya. Dari mana coba pendeta itu tahu kalau ini Nabi mau jadi nabi? Karena di Injil ada dan dia tahu. Gitu. Ini. Mereka menyiksa dan menimpakan ujian pada kami karena masalah agama kami, agar mereka mengembalikan kami menyembah berhala lagi selain Allah, menghalalkan kekejian-kekejian yang dulu pernah kami lakukan. Saat mereka memaksa kami, menzalimi kami dan memecah kami, mereka menghalangi kami untuk menjalankan agama kami. Akhirnya kami pergi ke negerimu, kami lebih memilihmu atas selainmu, kami ingin bertetangga denganmu, dan kami harap engkau tidak menzalimi kami, wahai raja. Berkata Ummu Salamah, An-Najasyi berkata padanya, mungkin kalian bisa membacakan yang Rasulullah terima dari Allah? Ja'far menjawab, iya. An-Najasyi berkata, bacalah. Kemudian Ja'far membaca permulaan surah Maryam. Lalu An-Najasyi menangis demi Allah sampai membasahi jenggotnya. Hadis sahih riwayat Ahmad. Ya, ini yang disebut disebutkan dalam Al-Quran itu. Sesungguhnya di antara pendeta-pendeta Kristen ada yang menangis mendengar ayat-ayat Allah. Contohnya adalah Najasyi dan para pendetanya. Ya. Dan uskup-uskupnya pun menangis
hingga membasahi kitab-kitab suci mereka. Saat mendengar yang dibacakan Ja'far kepada mereka, kemudian An-Najasyi berkomentar, sesungguhnya ini demi yang dibawa Musa berasal dari lentera yang sama. Demi Allah, aku tidak bakalan menyerahkan mereka kepada kalian dan tidak akan berbuat yang tidak untuk mereka. Nah, ini apa yang bisa kita ambil dari dialog itu? Ya. Islam menjadi menarik hati orang-orang Quraisy itu karena akhlaknya, ya kan? Najasyi juga langsung terpesona. Loh, ini sama. Dulu kami tukang rampok, dulu kami tukang mabuk, dulu kami suka judi, dulu kami tukang berzina. Datang Nabi, semuanya itu kita tinggalkan. Apakah karena itu akan engkau serahkan aku kepada kaumku lalu kami akan murtad lagi? Nah, itu yang menjadikan Najasyi tertarik. Ini orang-orang baik. Nah, maka ya, selama 10 tahun di Mekah itu para sahabat hanya 2 yang dilakukan. 1, menanamkan akidah dan memperbaiki akhlak, sehingga para sahabat itu menjadi orang-orang yang mulia secara akhlak walaupun miskin dari segi harta. Orang yang baik. Nah, Nabi mendakwahi orang-orang baik. Contohnya Abu Bakar, itu orang jujur. Ya. Utsman itu orang kaya yang jujur. Mus'ab bin Umair, pemuda yang sangat mempesona, orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu luar biasa baktinya dengan ibunya. Jadi Nabi pilih orang-orang yang akhlaknya mulia, lalu diberikan pelajaran tentang Islam tambah mulia. Nah, ini. Selanjutnya dialog Jenderal Gregorius dengan Khalid bin Walid. Nah, coba. Ini hikmah yang luar biasa. Musuh sudah perang tanding malah masuk Islam. Khalid yang sudah berpuluh-puluh perang karena pengen syahid, ora syahid. Musuhnya malah sing syahid itu. Khalid bukannya jengkel, aku sing pengen syahid ora sida, malah kowe gek masuk Islam esuk-esuk sore syahid. Khalid itu sampai ketika mau wafat, beliau kan wafat di kasur. Beliau mengatakan, ya, alangkah menyedihkannya diriku. 100 jihad telah aku jalani, 100 perang telah aku jalani. Setiap jengkal tubuhku, setiap senti tubuhku ada bekas-bekas luka. Tapi hari ini aku seperti unta tua yang sekarat menghadapi kematian. Beliau memburu kesahidan, saking beraninya sampai sama Umar dicopot. Enggak, bahaya ini nanti kalau menang terus nanti dikultuskan. Itu matinya di atas kasur. Sementara musuhnya yang baru ketemu terpesona dengan ucapan Khalid, masuk Islam, diajari syahadat, sholat, maju perang, syahid. Nah, ini kisah nyata ini, ya, kisah nyata. Khalid itu jadi jengkel gitu ya. Kegagahan tentara Islam di bawah Panglima Khalid bin Walid tercatat dalam sejarah. Pada perang Yarmuk, 30.000 tentara pimpinan Khalid mampu meladeni 40 sampai 250.000 tentara Romawi. Meskipun Khalid ini pasukannya sedikit, tapi luar biasa strategi yang dipakai Khalid. Perang yang terjadi pada tahun ke-13 Hijriah tersebut pun membuktikan jumlah tentara yang banyak bukanlah senjata terkuat untuk mengalahkan musuh. Padahal menjelang perang, tentara Islam diejek oleh panglima musuh yang bernama Mahan. Panglima Romawi ini merendahkan moral tentara Islam dengan mengatakan para mujahidin pergi berperang hanya karena lapar. Ya. Aku tahu kamu semua meninggalkan tanah air karena terpaksa dan kelaparan. Jika kamu semua setuju, aku akan berikan setiap seorang tentara 10 dinar beserta dengan pakaian dan makanan dengan syarat mereka berangkat pulang dan tahun depan jumlah yang serupa akan diantar ke Madinah. Nah,
Udah pulang, tak kasih setiap satu tentara 10 dinar plus bahan makanan, pulang dan pakaian. Tahun depan kita antar. Penghinaan tersebut dijawab lantang oleh Khalid bin Walid. Kami tidak akan keluar dari negeri kami hanya karena kelaparan seperti yang engkau katakan. Tetapi kami adalah satu kaum yang suka minum darah. Bahasa perang. Dan kami tahu tidak ada darah yang lebih lezat dan nikmat seperti darah orang Romawi. Karena itulah kami kemari. Nabi pun begitu. Nabi ketika mau masuk Mekah, pada Fathu Makkah itu medeni, ji'nakum bidzabhi, ji'nakum bidzabhi, kami datang untuk menyembelih kalian. Gitu, perang kok, perangnya kudu medeni. Nah, jadi namanya apa? Perang mental kan gitu ya, cyber, perang psikologi. Nabi begitu, ji'nakum bidzabhi, hati-hati, kami akan sembelih kalian. Tapi begitu semua menyerah, ya, beliau mengatakan, idhabu wa antum tulaqa, sudah, pergilah kalian, kalian bebas semua. Jadi enggak sembelih, enggak, itu cuma nakut-nakuti, karena takut begitu akhirnya nyerah kan. Nah, sudah nyerah, idhabu wa antum tulaqa, udah pergi sana, pulang-pulang sana semua, kalian selamat semua, dan tidak dipaksa masuk Islam. Cuma dikatakan siapa yang bersembunyi di rumah masing-masing selamat, siapa yang berlindung di Ka'bah selamat, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan selamat. Nah, begitu mereka kemudian berlindung, Nabi masuk kota Mekah dengan selamat. Akhirnya beliau katakan, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian, kalian bebas, tidak akan diapa-apakan. Itu sama seperti ini. Jadi bahasanya, ya, kami datang sembelih, tak ulek-ulek, nah itu. Tak ide-ide. Sebelum perang terjadi perang tanding 1 melawan 1 antara perwakilan dari kaum muslimin, dari pasukan muslimin dengan Romawi. Khalid ditantang oleh seorang panglima Romawi bernama Gregorius Theodorus. Orang Arab menyebutnya Jiri Tudur karena nggak bisa nulisnya kan. Gregorius Theodorus, aslinya begitu, ditulis Jiri Tudur. Nah, tapi sama juga orang Barat nggak bisa melafalkan lafal Arab. Muhammad jadi Muhammad kan itu. Ya, maaf. Ini disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah, juga disebutkan dalam Ar-Rijal Haular Rasul. Nah, di banyak riwayat disebutkan buku-buku tarikh peristiwa dialog antara Khalid dengan Gregorius. Tombak baja Gregorius memburu Khalid. Dengan cekatan pedang Allah itu bisa menghindar. Khalid pun membalas. Sabetan pedangnya mampu mematahkan tombak Gregorius. Sang lawan takjub sambil beralih kepada pedang besarnya. Kehebatan ilmu tarung Khalid membuat kagum Gregorius. Kedua panglima besar itu saling mendekat hingga kepala kuda mereka bersentuhan. Dua panglima itu pun saling terlibat perbincangan yang dicatat dalam sejarah. Ini Gregorius, wahai Khalid, hendaklah kamu berkata benar, karena setiap orang yang merdeka tidak akan berbohong. Ini bedanya orang kafir dulu sama orang kafir sekarang. Ya, ini jenderal pantang bohong. Nah, gitu. Kalau jenderal sekarang kalau nggak bohong nggak hidup. Presiden namanya tukang bohong, ya tidak tahu kok, tanya saya. Apakah benar bahwa Tuhanmu telah menurunkan kepada nabimu sebilah pedang dari langit, lalu diberikan kepadamu, dan kalau diayunkan kepada seorang pasti dia akan kalah? Nah, Khalid kan diberi julukan apa? Saifullah, pedang Allah. Nah, Gregorius sudah tahu. Saifullah, dipikirnya itu pedang pusaka, seperti pedang Excalibur. Tahu Excalibur? Itu pedang yang dibikinkan oleh Merlin untuk pendiri kerajaan Inggris. Ya, gitu. Ini pedangnya. Kalau di Indonesia mungkin keris Nogososo sabu inten. Nah, sekarang tinggal sabuke, intene wis didol. Nogososro sabuk pinten itu terkenal keris itu, dikasih nama. Nah, Khalid
disangka Gregorius itu Allah memberikan pedang kepada Nabi Muhammad, lalu pedang itu diberikan kepada Khalid. Nah, karena Khalid di berbagai macam perang itu menakutkan. Khalid menjawab tidak. Nah, kalau Khalid mau, iya betul, makanya kalian nyerah, gitu kan? Dia enggak, tidak, jujur Khalid. Jadi, ya. Gregorius jangan bohong, karena jenderal, ya, orang merdeka tidak akan bohong. Nah, kemudian Gregorius bertanya lagi, mengapa kamu disebut pedang Allah? Nah, kalau bukan, kenapa disebut pedang Allah? Apakah karena pedangmu itu bikinan Allah? Diturunkan Allah? Khalid menjelaskan, Allah telah mengutus seorang Rasul dari bangsa Arab. Hanya saja ada kalangan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, ada kalangan bangsa Arab yang mempercayainya dan ada yang mendustakannya. Ketika itu aku termasuk dari kalangan orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Lantas datanglah hidayah kepadaku untuk memeluk Islam. Ketika itu Rasulullah menyebutku sebagai sebilah pedang dari pedang Allah. Jadi ketika Khalid masuk Islam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, pedang ini akan aku tidak akan lagi aku keluarkan, akan aku simpan di tempatnya. Wahai Khalid, bahkan jangan pernah kau masukkan, ya, tapi hunuslah, karena engkau adalah Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Itu. Jadi Saifullah lengkapnya Saifullah al-Maslul namanya. Jadi Khalid itu gelarnya Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Terhunus itu terkeluarkan dari apa namanya ini, rumahnya, kerangkanya. Jangan pernah kau masukkan kerangka kembali. Dulu itu untuk menyerang Islam, hari ini untuk membela Islam. Itu maka disebut Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Nah, cerita Khalid apa adanya, ya. Rupanya jenderal itu nyangka itu pedang pusaka. Oh bukan, ceritanya kayak begini. Nah, Khalid jujur, apa yang kamu dakwahkan kepada manusia? Tanya Gregorius. Khalid menjawab, agar umat manusia menyembah Allah saja dan menerima ajaran Islam. Kemudian Gregorius melanjutkan pertanyaannya kepada Khalid, bagaimanakah kedudukan seorang yang menerima Islam pada pilihan pertama pada hari ini? Khalid menjawab, kedudukan dan derajat bagi kami hanya satu di antara dua, yaitu apa yang ditetapkan oleh Allah, mulia atau hina. Tak peduli apakah ia menerima Islam lebih dulu atau belakangan, jawab Khalid. Jadi orang yang menerima Islam pada hari ini, ya Khalid, apakah sama kedudukannya dengan yang lain dalam segala hal? Tanya Gregorius. Ya, Anda benar, jawab Khalid. Nah, Gregorius tambah bingung, karena Gregorius kan sebelumnya sudah tahu tentang Islam. Salah satunya adalah di mata Islam semua manusia sama. Sementara, ya, di bangsa Romawi itu kulit hitam adalah budak. Jadi apa? Gladiator, ya, dijual belikan. Islam memandang semua sama. Mengapa bisa sama, ya Khalid? Padahal Anda sudah lebih dulu Islam dari yang lain, jawab Gregorius. Nah, Khalid menjawab, kami memeluk Islam dan mengikat baiat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ia hidup bersama kami dan kami menyaksikan mukjizatnya hingga beliau wafat. Sedangkan orang yang menerima Islam pada hari ini tidak pernah berjumpa dengan beliau dan tidak pernah menyaksikan semua itu. Jika orang itu menerima Islam dan menerima kerasulan Muhammad dan pembenarannya itu jujur serta ikhlas, maka sungguhnya ia jauh lebih mulia daripada kami. Nah, para sahabat menerima Rasulullah karena mereka melihat keagungan Rasulullah, bertemu langsung, melihat mukjizat Rasulullah, ya kan? Bagaimana agungnya akhlak beliau, ya wajar. Nah, orang-orang seperti kamu yang nggak pernah ketemu Nabi kok masuk Islam, maka kalian lebih mulia. Nah, ini yang membuat apa? Gregorius jadi tertarik.
Ya. Wahai Khalid, keterangan Anda benar. Anda tidak menipu, tidak berlebih-lebihan dan tidak berusaha membujukku. Demi Allah, saya menerima Islam pada pilihan pertama. Sekarang juga saya menerima Islam. Coba bayangkan, itu baru di sela-sela perang loh. Di sela-sela perang ngobrol. Ngobrol sih. الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم يهوى